ini lahir dari inisiasi masyarakat yang ada di utara. Oke. Karena berkat Pak Bupati lah, berkat Fathul Bahri hari ini Bapak Fathul terbangunnya lah sirkuit itu. Bentuk rasa syukurnya kita apresiasi sebagai bentuk legasi terhadap beliau, kita beri nama Jembatan 459 dan Sirkuit 459. 459 itu apa sih? Nah, sebenarnya menarik ini, agak lucu. Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatul Niam, jurnalis Tribunlombok.com. Berbicara tentang Nusa Tenggara Barat ini seolah tak ada habisnya berbagai event nasional internasional terselenggara di Nusa Tenggara Barat, khususnya di kawasan Mandalika. Tapi kita bergeser nih ke daerah utara yang ada di Lombok Tengah, di mana di situ ada sirkuit Lantan. Mungkin Tribuners sudah tahu, sudah familiar lah dengan sirkuit Lantan. Dan hadir di sini bersama kami Ketua Penyelenggara Grass Track Motocross 2023, Bapak Bambang Supratomo. Terima kasih Pak sudah hadir di Tribun Lombok. Di tengah kesibukan mempersiapkan event yang luar biasa pastinya ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan Pak, kesiapannya deh. Kesiapan. Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan kesiapan, karena memang ini juga event yang menurut kami cukup penting, apalagi untuk Lombok Tengah. Ini memang event nasional pertama di Lombok Tengah. Sehingga memang persiapannya jauh-jauh hari sudah kita lakukan. Termasuk mulai dari pembentukan panitia dan dapat arahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Dan dalam arahan beliau setelah terbentuk panitia ditunjuklah saya selaku ketua panitia. Tapi dalam proses-proses ini juga tidak lepas dari support dukungan baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan OPD yang ada di Lombok Tengah juga terlibat dalam mensukseskan acara ini. Ini kan tadi saya menyebutkan grass track, mungkin itu istilah yang cukup asing lah di masyarakat NTB ya. Iya. Itu sebenarnya bedanya grass track, motocross, kemudian kan ada MXGP, itu kan sekilas sportnya itu sama gitu, motor di lintasan trail yang begitu ya. Iya. Jadi pada prinsipnya perbedaan grass track sama motocross itu adalah jenis kendaraannya. Jenis kendaraannya. Kalau motocross itu biasanya sudah assembly bawaan pabrik. Jadi motornya memang standar dari pabriknya untuk balap. Itu kira-kira. Tapi kalau grass track ini motor-motor yang kelas standar yang memang kemudian dimodifikasi untuk speknya bisa untuk dipakai untuk seri balap. Itu poin pentingnya di sana. Perbedaannya tuh ada di pada motor, kesiapan motor dari pabrikan dan modifikasi motor. Betul. Itu bedanya. Dan kalau saya riset nih Pak Bambang, di berita-berita Pak Bupati tuh gencar sekali mengadakan event grass track ini untuk kemajuan ekonomi daerah. Betul. Itu segimana gencarnya Pak Bupati terkait itu dan mempersiapkan grass track ini untuk memajukan ekonomi warga setempat. Baik. Jadi saya mulai dari latar belakang kenapa kemudian Pak Bupati menginisiasi dibangunnya sirkuit Lantan 459. Termasuk nanti saya jelaskan tentang apa itu, kenapa sih ada 459-nya, kira-kira gitu. Jadi ini berangkat dari pemikiran beliau, pertimbangan beliau tentang pentingnya ada keseimbangan pembangunan yang ada di Lombok Tengah, baik di kawasan selatan, tengah, dan utara. Kalau hari ini kemudian di selatan sudah ada sirkuit Mandalika dengan segala kelebihannya, bahkan ini sudah menjadi destinasi sport prioritas skala internasional. Betul. Pak Bupati juga berharap bahwa masyarakat Lombok Tengah yang ada di bagian utara maupun di tengah ini juga punya destinasi wisata yang sama, ya, walaupun dengan tema yang berbeda. Sehingga itu atas dasar pemikiran itu kemudian Pak Bupati menginisiasi, ayo kita bangun sirkuit motocross saja di utara. Nah, kira-kira itu. Sehingga harapannya multiplier effect dengan sirkuit motocross ini juga ada buat masyarakat, terutama buat perekonomiannya. Ya, itu harapannya nanti dengan
adanya sirkuit ini banyak event bisa kita selenggarakan di utara, sehingga masyarakat terutama UMKM-nya juga bisa terlibat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga rasa keadilan baik masyarakat yang ada di utara, yang ada di selatan itu terjadi, termasuk juga di tengah sebenarnya. Khususnya misalnya di Kota Praia, dalam waktu dekat juga mungkin event-event semacam ini juga akan diselenggarakan. Misalnya hari ini ada pacuan kuda di Kota Praia. Kemarin ada presean. Dalam waktu dekat juga insya Allah jika tidak ada halangan juga akan ada itu drag race. Oke, drag race. Ini tujuannya sekali lagi sebagai bentuk penyeimbangan wilayah, soal ekonomi, soal pembangunan dan lain sebagainya. Tidak ada ketimpangan aja yang ini betul. Kemudian ini. Ya, kalau motor GP mungkin buat masyarakat kita di Lombok Tengah mungkin terlalu eksklusif. Mungkin paradigmanya mungkin ini hanya untuk tontonan kalangan menengah ke atas. Ya, sehingga untuk masyarakat yang artinya kalangan ekonomi ke bawah juga bisa menikmati dengan tema yang berbeda, yaitu motocross atau drag race, presean dan lain sebagainya. Itu hajatan dari Pak Bupati sebenarnya. Kalau begitu ada nggak informasi dari Pak Bupati selama adanya sirkuit Lantan ini, Pak Bambang, sudah seberapa kemajuan ekonomi di daerah utara di Lantan itu? Oke. Bicara soal ekonomi UMKM terutama di utara itu, alhamdulillah setiap ada kegiatan ini kan kegiatan motor grass track ini bukan yang pertama. Ini sudah yang ketiga kalinya, walaupun ruang lingkupnya lebih kecil. Tahun lalu kan ada porprov. Tahun lalu juga ada porprov. Sebelumnya juga ada launching sirkuit tersebut. Nah, dalam kegiatan itu selalu kita libatkan yang namanya UMKM. Jadi semua UMKM yang ada di kawasan utara itu, terutama wilayah Batu Kliang dan Batu Kliang Utara itu kita libatkan. Nah, ini ada perbedaan antara UMKM dan PKL. Oke. Ya. Kalau PKL itu masyarakat biasa yang bisa berjualan dengan segala melapak itu PKL. Kalau UMKM kan produk-produk tertentu yang sudah terkurasi atau terbranding ini. Itu juga ada di sana. Jadi ini sampai grassroots pun ikut menikmati kegiatan ini, ikut merasakan dampak ekonomi dari kegiatan ini. Dan rasa syukur masyarakat sangat luar biasa, antusias masyarakat sangat luar biasa dengan adanya event ini. Masyarakat biasa yang tadinya kesulitan untuk berjualan, hari ini saya mau jualan di mana, dengan ada event ini kan mereka juga bisa ikut, akhirnya bisa merasakan dampak ekonomi. Jadi ini event-event yang ditunggu oleh masyarakat berjualan. Betul sekali. Jadi bukan hanya mengandalkan UMKM yang sudah terbranding tadi kata Pak Bambang, tapi masyarakat biasa tuh bisa melapak, terbuka luas, terbuka bebas untuk. Dan itu kita koordinasi dengan pemerintah desa di sana, pemerintah kecamatan. Nah, khusus bicara soal kejurnas ini, karena ini kan kejuaraan nasional. Betul. Region 3 seri keempat yang sebelumnya pernah dilaksanakan di Mataram, di Tohpati. Ini yang lanjutannya yang seri keempat ada di, kebetulan Lombok Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah. Pesertanya nanti itu dari Bali, NTB, NTT. Ya, ini Bali Nusra. Tapi tidak menutup kemungkinan, informasi yang kami peroleh juga beberapa pembalap dari Jawa juga akan ikut berpartisipasi. Hajatannya ini tidak hanya kemudian saya baca, tidak hanya untuk masyarakat Lombok Tengah. Kejuaraan ini, hiburan ini disajikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ya, karena kita bicara ruang lingkup kejuaraan nasional ini disajikan tidak hanya untuk masyarakat Lombok Tengah. Hajatan Pak Bupati, masyarakat kita yang ada di Pulau Sumbawa, Pulau Bima, Lombok Barat, Lombok Timur juga bisa terhibur dengan adanya event ini. Karena ini kita sebagai tuan rumah membawa Nusa Tenggara Barat ini. Betul sekali. Terus kemudian Pak Bambang, yang ingin saya tanyakan, ini kan berapa banyak jumlah crosser di Nusa Tenggara Barat yang ikut meramaikan kejuaraan nasional ini? Apakah cuma sedikit potensi crosser kita dibandingkan dengan Bali dan NTT? Kalau jumlah peserta nanti memang kebanyakan justru dari Nusa Tenggara Barat. Kebanyakan dari informasi yang kami peroleh itu dari NTT hanya 30 orang. Ada dari Bali juga, tapi kebanyakan mayoritas dari Nusa Tenggara Barat. Memang kan walaupun ini kejurnas, tujuan kita juga untuk menjaring potensi-potensi atlet balap kita di Nusa Tenggara Barat. Dengan momentum kegiatan ini juga kita bisa lihat potensi-potensi atlet. Ya, seleksi atlet. Ini makanya ada
seri-serinya, ada kelas-kelasnya, kelas pemula juga ada, kelas profesional ada, kelas umum juga ada di sana. Nanti atlet-atlet kita yang kelihatannya berpotensi itu bisa tembus PON tidak Pak Bambang? Iya, ini termasuk juga nanti ini sebagai salah ajang untuk yang akan ikut serta dalam PON nanti ke depan. Ya, betul. Itu. Terkait dengan infrastruktur yang ada di sirkuit Lantan, itu kan tidak apa ya bahasanya, tidak senyaman dan tidak selengkap yang ada di sirkuit Mandalika ataupun yang sirkuit yang lainnya. Mulai dari infrastruktur rumah sakit mungkin, akses jalan yang mungkin masih minim. Gimana Pak? Ya, jadi awal mula memang di sirkuit Lantan ini memang salah satu kendala kita soal akses jalan, akses transportasi. Tapi ini kan berproses, namanya ini awal, ya itu tipikal kelebihannya. Di launching tahun lalu ya? Di launching 2 tahun yang lalu. 2 tahun 2021. Iya, 2021. Pak Bupati, ya tentu beliau tipikalnya adalah tidak suka terlalu banyak berteori. Jadi action saja, lakukan saja. Kalau memang ada kendala ya nanti kita pikirkan sambil jalan. Termasuk pada saat launching sirkuit ini. Artinya ya sudah, kita buka saja. Kita apa yang bisa kita lakukan, termasuk kendala kita kan soal akses jalan. Toh juga akhirnya dalam proses soal kesulitan soal akses jalan akhirnya terselesaikan hari ini. Yang dulu untuk menuju sirkuit itu tidak ada jembatan, hari ini sudah dibangun jembatan dengan kondisi sangat luar biasa. Bahkan dikasih nama jembatan 459. Jembatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada khususnya di Desa Lantan. Ini informasi yang kami peroleh dari kepala desanya. Jembatan ini diidam-idamkan oleh masyarakat di sana itu hampir 20 tahun. Karena selama ini tidak ada akses. Ada akses cuman sangat tidak layak sebenarnya. Termasuk juga kondisi jalannya yang masih bebatuan, jalan tanah. Hari ini itu dengan ada dampaknya sirkuit itu dibangunlah jembatan. Jalannya sudah terhormik dengan baik sehingga transportasi menuju sirkuit itu sangat sudah layak. Makanya kita confident sehingga kalau misalnya ke depan mau adakan event tidak hanya sekelas kejurnas, mau lakukan sekelas Asia ataupun internasional, misalnya MXGP misalnya, itu sangat memungkinkan karena akses transportasi, akses jalannya sudah sangat baik hari ini. Berarti dengan adanya akses penghubung itu sekarang akan membuka peluang potensi wisatawan itu terus datang ke... Betul sekali. Karena terus terang kelebihan dari sirkuit 459 ini tidak hanya sirkuit yang bisa ditemukan oleh wisatawan, banyak sekali destinasi wisata yang sangat luar biasa. Kalau ke utara itu yang mungkin yang orang populer ada Benang Stokal, air terjunnya, ada Danau Biru di sana. Bahkan banyak ternyata air terjun yang tidak populer hari ini akhirnya masyarakat menjadi tahu, dari wisatawan juga, oh ternyata banyak juga ya, tidak hanya Benang Kelambu atau Danau Biru, ternyata banyak juga yang di seputaran di area sirkuit itu banyak juga destinasi wisata lain. Berarti ini kan belum populer wisata-wisata yang ada di sirkuit Lantan. Belum. Jadi ini bisa kita sebut perpaduan antara wisata olahraga dan wisata alam. Betul sekali. Perpaduan yang sempurna. Betul sekali, ya itulah. Sekali lagi makanya masyarakat siapapun nanti yang berkunjung ke sana, selain dia bisa terhibur dengan adanya event motocross itu, sekaligus dia bisa berwisata di sana. Gitu loh ininya. Itu nilai plusnya kalau kejuaraan ini dilaksanakan di sirkuit Lantan. Betul sekali. Tadi menyebut 459 apa makna dibalik 459? Mulai dari jembatan itu namanya 459, sirkuit Lantan ada 459. Kenapa? Harus ada 459. Kenapa tidak 1 2 3 aja? Oke, pertanyaan menarik ini. Sebenarnya yang menamai jembatan 459, yang menamai kemudian sirkuit 459 itu bukan dari pemerintah, bukan dari pemerintah daerah, apalagi dari ini lahir dari inisiasi masyarakat yang ada di utara. Karena berkat Pak Bupati lah, berkat Pak Fathul Bahri hari ini terbangunnya lah sirkuit itu. Bentuk rasa syukurnya kita apresiasi sebagai bentuk legasi terhadap beliau, kita beri nama Jembatan 459 dan Sirkuit 459.
459 itu apa sih? Nah, sebenarnya menarik ini, agak lucu. Beliau itu mohon izin lahir memang bukan dari kalangan orang hebat atau kalangan orang kaya atau orang mampu. Beliau itu lahir dari orang tidak punya juga, sama seperti saya dan seperti kita lah ya. Kehidupan ekonomi pada masa beliau kecil, masa muda itu juga tidak mudah ya. Kenapa kemudian dikasih nama 459? Kebetulan jarinya beliau yang izin yang sebelah kanan itu ada 4. Sebelah kiri ada 5. Sehingga 4 tambah 5 menjadi 9. Nah, itu yang menariknya, sehingga dijulukilah beliau di Lombok Tengah itu sebagai julukan 459. Karena jari tangannya ada 9 gitu. Wah, ini ceritanya. ini fakta menarik. Tapi yang lebih menarik dari itu, kenapa bisa jari tangannya 4 sebelah kanan itu? Informasi dari beliau sering pada saat kami dikasih wejangan, cerita, memberikan motivasi lah terhadap kita semua yang ada anak muda di Lombok Tengah. Beliau bercerita bahwa pada saat beliau masih sekolah dasar dulu, saking pulang sekolah tidak ada buat dimakan, beliau bersama saudaranya, kakaknya itu pergi nyari singkong, cari ubi ke sawah. Kena cangkul oleh kakaknya sehingga terpotong jari telunjuknya, mohon izin. Sehingga jari kanannya itu berjumlah 4 hari ini. Itulah kondisi, menunjukkan kondisi ekonominya sangat memprihatinkan pada saat itu. Tapi dengan kondisi yang begitu, ternyata beliau juga bisa mampu menjadi seorang bupati hari ini. Itu kan memberikan pesan inspiratif buat kita anak muda. Bahwa untuk menjadi orang sukses, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi pengusaha hebat itu tidak mesti lahir dari kalangan orang tidak mampu. Itu yang ingin pesannya ya. Membuktikan itu. Betul sekali. Sehingga itulah latar belakangnya kemudian di Lombok Tengah itu 459 ya, pasti Pak Bupati maksudnya, Fathul Bahri maksudnya. Gitu. Dan ini di branding sama masyarakat di Lombok Tengah. Ya udah, untuk mengingat jasanya beliau, udah kita dibangunkan jembatan oleh Pak Bupati, udah dibuatkan sirkuit, bentuk rasa syukurnya kita kasih saja nama jembatan ini dan sirkuitnya jadi 459. Kalau sudah menyebut 459 terkoneksi dengan Bupati Lombok Tengah. Betul sekali ya. Jadi itu fakta menarik mungkin yang Tribunas baru tahu, mungkin belum pernah dengar kenapa sih harus 49, kenapa tidak 123 seperti yang saya bilang. Atau 212 kayak Nur Sableng ya. Gitu ceritanya. Kemudian masih kita beralih ke motocross. Berapa luas lapak yang disediakan sama penyelenggara untuk masyarakat bisa berjualan sama UMKM yang terlibat? Kalau dari desain yang sudah kita siapkan dari panitia, kalau luas lapak sebenarnya ya mau ratusan juga bisa. Gak apa-apa. Tidak berarti ini tidak karena terbatas. Ya kita terbatasi karena ada dari jumlah lahan itu tentu ada plotting untuk lahan parkir dan lain sebagainya. Tapi bicara soal kondisi UMKM dan PKL kita, saya pikir cukup untuk mereka berjualan di seluruh masyarakat kita yang ada di utara khususnya. Itu baik UMKM maupun PKL-nya. Ini kan akan diselenggarakan tanggal 26 sampai tanggal 27 Pak Bambang. Ini yang ditunggu-tunggu mungkin sama saya. Saya juga tunggu sama masyarakat juga nunggu. Gratis nggak Pak? Atau ada bayar kita nih masuk ke sana? Ya. Terus terang kegiatan ini memang karena hajatan Pak Bupati. Ayo kita kasih hiburan buat masyarakat. Kalau masih berbayar kan bukan hiburan gratis, namanya enggak menarik. Bukan hiburan rakyat. Ini murni gratis. Dan gratis. Termasuk tidak hanya balapnya, ada side event nanti di sana, ada konser musik juga di sana. Itu mulai dari malam Minggu itu sudah ada konser grup band lokal yang cukup populer namanya The Datu. Nah, nanti pada malam Seninnya itu ada Ernie yang mungkin Liga Dangdut ya. Sengaja di combine ini dua genre musik ini. The Datu mungkin segmentasinya pada pop mungkin. Kalau Ernie kan maklum masyarakat kami di utara banyak juga yang hobi terhadap dangdut, sehingga kita datangkan Ernie. Itu kan Ernie. musik Sasak asli biasanya dipopulerkan oleh Ernie Ciloka. Ciloka Sasak. Betul Populer sekali. Sasak. Nanti mungkin di pembukaan itu ada atraksi budaya ini kan mengangkat Bali Nusra. Ada perpaduan budaya Bali dan Nusa Tenggara Lombok untuk nanti pamerkan. Memang ada seremoni pembukaan grand openingnya di hari Sabtu. Itu sambutan dari Pak Bupati, termasuk juga kasih kesempatan buat putra-putri kami yang ada di Lombok Tengah untuk mementaskan tradisional, untuk memperkenalkan tentang ini loh budaya Lombok Tengah yang ada gitu. Pada
wisatawan yang ada dari Bali, mungkin dari NTT atau dari Jawa. Ada nanti kita. Ada target penonton nggak Pak Bambang untuk mendatangkan penonton sebanyak MotoGP? Kita harapkan sebanyak-banyaknya. Bahkan kita target bahwa event ini akan lebih rame, lebih sukses dari event sebelumnya yang ada di Kota Mataram. Sekali lagi karena ini memang hajatan Pak Bupati tidak hanya hiburan untuk masyarakat Lombok Tengah, ini hiburan untuk masyarakat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Silahkan datang bersama keluarga, bersama sahabat, teman, pacar dan lain sebagainya, dan saya pastikan ini gratis. Pastikan ini gratis. Kalau gitu Pak Bambang, apa yang mau dijanjikan ke masyarakat ketika datang nanti ke Motorcross dan menikmati wisata alam yang ada di sana? Apa yang akan mereka dapatkan? Pengalaman apa yang akan diterima oleh, misalnya saya berkunjung ke sana nanti, Pak? Ya, baik. Baik. Jadi kalau misalnya datang nanti pada saat event grass track Motorcross nanti di tanggal 26, 27 mendatang di sirkuit 459 itu, apa yang membedakan dengan event yang ada di tempat lain itu adalah selain kita bisa nonton balap, kita juga bisa menikmati suasana alam yang berbeda. Karena di lokasi sirkuit itu view-nya berbeda. Ini view-nya langsung Gunung Rinjani, Pak. Nah, ada Gunung Rinjani dengan suasana alam yang masih sangat asri, dengan wisata kulinernya juga sangat banyak nanti karena ada UMKM, ada PKL yang akan berjualan di sana, mau menikmati sawah, dan termasuk juga sarana akomodasi di sana kayak homestay dan lain sebagainya bisa dinikmati di sana. Satu berkunjung ke grass track langsung bisa ke Danau Biru, ke ke Benang Stokel, Benang Kelambu atau air terjun yang lain yang tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu, bisa dinikmati di sana. Mungkin itu kelebihannya. Itu kelebihannya. Terus kalau ini Pak, saya juga tadi baca-baca sebelum kita jumpa Pak Bambang, mohon maaf. Pak Bambang ini dulunya itu fokus juga atlet, tapi bukan atlet motocross atau atlet crosser, boxer. Kok bisa terjun ke motor? Kok bisa? Gimana ceritanya Pak? Kenapa tidak melanjutkan itu? Iya. Kebetulan dulu masih zaman mahasiswa, itu memang hobinya di olahraga bela diri. Dan sempat menjadi salah satu atlet NTB juga, ikut dalam kejuaraan daerah, bahkan kejuaraan nasional. Dulu orang populer namanya boxer. Kalau sekarang namanya tarung derajat. Tarung derajat. Ya, tarung derajat. Ya, bahkan hari ini ya karena udah kondisi usia ya, udah tidak bisa aktif lagi untuk atlet itu memang ada olahraga masanya. Ya, olahraga sekeras itu sudah tidak memungkinkan, tapi tetap bisa berkontribusi. Kebetulan saya pribadi sebagai ketua Tarung Derajat Lombok Tengah hari ini. Ya. Nah, kok bisa lari ke motocross? Sebenarnya kalau hobi pribadi bukan motocross saya. Tapi sekali lagi ini bukan soal hobi saya. Apa yang diminati oleh masyarakat, apa yang bisa kita kontribusikan buat masyarakat. Ya, kita mau dorong orang untuk tarung derajat semua kan juga susah. Sekali lagi ini pesan dari Pak Bupati buat saya pribadi, buat kita semua, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Walaupun secara pribadi mungkin saya bukan penghobi motocross, tapi dengan jalan inilah kita bisa berkhidmat buat masyarakat kita. Dengan adanya sirkuit itu menjadi ramai, nanti banyak pemotor, ini ekonomi masyarakat juga bisa berputar. Hobi saya ya menyenangkan masyarakat. Kira-kira itulah pesan dari Pak Bupati, arahan dari Pak Bupati. Mengabdi pada masyarakat. Sekali lagi. Dan kita saya ingin mengulik tentang Pak Bambang ini, kayaknya menarik kalau saya baca-baca. Dulu Pak Bambang ini punya jabatan yang sudah mentereng di Jakarta, tapi memilih kembali ke daerah di Lombok Tengah itu ada motivasi tersendiri gitu. Dan mungkin kita akan dengar langsung kenapa Pak Bambang memilih ke daerah dibanding dengan jabatan yang mentereng yang sudah di Jakarta. Kalau misalnya ada saya pada posisi itu Pak Bambang, saya diam aja. Iya. Saya tidak membantu. Iya, betul. Gimana? Izin ya, kalau dibilang mentereng sih enggak, Mbak. Tapi cukup. Ya kebetulan ya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, sempat bekerja pada salah satu perusahaan multinasional yang skalanya internasional ya. Jadi sebelum saya kemudian diamanatkan sebagai salah satu direksi di PDAM itu pernah bekerja di salah satu perusahaan asing yang berasal dari Swedia, yang perusahaan itu ada di 132 negara.
Tahun berdirinya 1873. Dan perusahaan ini perusahaan alat pengeboran terbesar di dunia. Oke. Ya, jadi ini perusahaan multinasional. Memang untuk masuk di perusahaan itu cukup berat, cukup sulit. Bahkan bisa dihitung dengan jari orang-orang, notabene orang Indonesia, bukan orang NTB ya, orang Indonesia yang bisa masuk kerja di sana. Tapi berkat ya redha dari Allah Subhanahu wa taala juga bisa kerja di sana. Nah, kok bisa sekarang udah kerja di perusahaan sehebat itu memilih untuk kembali ke daerah. Sekali lagi saya ini kan mentor saya Pak Bupati Lombok Tengah, Pak Tulbari. Beliau banyak sekali memberikan wejangan, memberikan pembelajaran tentang bahwa ini bukan soal kita pribadi. Percuma kemudian kita hari ini kaya, percuma kemudian hebat karirnya, tapi kemudian tidak bermanfaat buat orang lain. Itu yang kemudian mendasari saya. Kemudian ya juga kalau memang saya harus kerja nanti di Jakarta dengan gaji yang besar tapi tidak punya manfaat faedah buat masyarakat, betapa hambarnya rasa hidup ini. Kira-kira itu motivasi doktrin dari beliau sehingga saya juga sehingga saya termotivasi untuk coba ikut berpartisipasi, mendampingi beliau sebagai anak buah beliau lah ya. Sebagai ininya beliau untuk bagaimana membangun Lombok Tengah, kira-kira itu. Hidupnya penuh dengan kemanfaatan. Ya, mudah-mudahan mengabdikan diri ke masyarakat. Mudah-mudahan. Nanti Grass Track ini akan terus ada atau ini event yang musiman? Ya. Kalau ini kan eventnya memang punya seri-seri, itu tiap tahun selalu ada. Tapi yang penting saya ingin sampaikan bahwa harapan saya ke depan sekali lagi kembali ke awal bahwa karena kondisi infrastrukturnya sudah sangat bagus, sangat baik hari ini, akses jalan menuju sirkuit sudah berhot mix semua, udah bagus semua, ada jembatan dengan segala akomodasi, ada homestay dan saya pikir sudah saatnya lah Lombok Tengah dipertimbangkan sebagai lokasi tuan rumah event yang lebih besar, tidak hanya Kejurnas, tapi mungkin level Asia, bahkan level internasional kayak MXGP bisa kita laksanakan di sirkuit Lantan tersebut. Itu harapannya. Optimis nggak akan ada event-event Asia bahkan internasional di sirkuit Lantan? Saya optimis. Sekali lagi dengan segala, kan kita sudah banyak pengalaman ini bahwa kita ternyata mampu. Dulu mungkin Kejurprov kita pikir tidak mampu, ternyata kita bisa mampu lakukan. Insya Allah Kejurnas juga kita laksanakan, insya Allah berjalan. Artinya kita sudah punya jam terbang untuk melaksanakan event-event sekelas nasional bahkan internasional. Sudah ada persiapan dan pengalaman. Betul sekali. Marshal yang dilibatkan. Kemudian kesiapan tim medis itu kan sangat ini. Baik. Kalau Marshal kebetulan dari sejak awal terbangunnya sirkuit itu kita sudah latih pemuda-pemuda yang ada di utara sebagai Marshal. Sudah dilatih. Pemuda setempat itu sudah terlatih secara profesional. Kita datangkan langsung pelatih yang resmi dari Jakarta, dari IMI. Dari IMI pusat, dari penyelenggara motocross lah ya. Itu sudah dilatih mereka secara profesional. Bahkan sempat orang-orang kita di Lombok Tengah juga dipakai untuk di event yang di Jawa. Bahkan ini dipakai orang-orang kita karena mereka sudah punya lisensi untuk sebagai Marshal. Dan kita berdayakan masyarakat pemuda setempat di sana. Artinya tidak menggunakan Marshal. Tidak ada. Murni orang Lombok Tengah semua. Pelibatan orang utara sepenuhnya. Betul sekali. Itu udah kita latih dari awal, udah kita persiapkan sumber daya manusianya. Artinya keinginan Pak Bupati sedikit demi sedikit tercapai. Nah itu sekali lagi kelebihan beliau yang patut untuk kita tiru itu. Beliau itu orang yang tidak suka terlalu berretorika. Berteori kemudian ini hambatan ini tapi belum kita kerjakan. Beliau itu ya sudah jalan. Apa yang bisa kita lakukan. Hambatannya apa nanti action aja dulu. Jangan terlalu banyak teori. Itu kira-kira kalau beliau itu. Terlalu teori, banyak mikir. Jalan saja. Betul. Soal kesehatan. Soal kesehatan kemarin terakhir kita rapat bersama Pak Bupati, bersama Kapolres, bersama seluruh OPD. Jadi sekali lagi bahwa keberhasilan event ini tidak hanya karena panitia, tapi berkat support dukungan masyarakat,
pemerintah desa, pemerintah kecamatan bersama dengan OPD, termasuk soal kesiapan tenaga medis itu dibantu oleh Dinas Kesehatan. Kita siapkan ambulan itu sekitar 4 sampai 5 ambulan. Termasuk tenaga medis ada sekitar 16 sampai 20 tenaga medis. Itu sudah siap untuk membackup kegiatan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada PMI, semua stakeholder kita libatkan di sana. Untuk pengamanan, alhamdulillah izin dari Kapolres juga sudah kita peroleh, dari Polda juga sudah ada, termasuk juga kita libatkan Pol PP, nanti termasuk juga pengamanan yang ada di desa itu ada BKD juga kita libatkan dari seluruh desa yang ada di BKD, dari seluruh desa yang ada di utara. Artinya dari semua aspek pengamanan, kesehatan, sarana prasarana sudah kita siapkan dengan matang. Akan ada, kalau istilahnya di Sasak itu kan ada begawe belik nanti tanggal 26 sampai 27 Agustus itu. Termasuk hiburannya juga udah kita siapkan. Mulai dari hari Minggu sampai hari malam Senin itu full hiburan. Tidak hanya, bahkan event band-band lokal yang itu juga bisa terlibat nanti di sana. Benar-benar pelibatan masyarakat setempat, warga Lantan begawe belik dengan bersukaria, bergembira bersama dengan adanya Grass Track. Ya. Sekali lagi, ini tidak hanya untuk masyarakat Lombok, tapi ini untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Silakan datang beramai-ramai ke sirkuit Lantan 459. Nah, tidak akan mengecewakan. Insya Allah, karena udah kita siapkan dengan matang ini. Oke. Ini dimulai dari pukul berapa biar nanti kalau masyarakat dari Lombok Timur datang ke sirkuit Lantan itu bisa menimbang-nimbang waktu. Biar nanti hiburan dangdutnya bisa dapat, kemudian balapannya juga dapat, terus kelilingnya ke alam, wisata alam juga dapat. Bisa dapat, ya betul. Kalau untuk event balapnya sendiri nanti dimulai dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, sebelumnya mungkin jam 8 ada semacam seremoni lah ya, pembukaan dari kepala daerah bersama Forkopimda dan lain sebagainya. Start balapnya dari jam 9. Nanti istirahat jam 12, balap lagi dari jam 1, nanti sampai jam 4. Jam 4 itu istirahat, nanti dilanjutkan dengan hiburan musik. Jadi non-stop ini. Hiburan musik sampai malam. Nah, besok paginya hari Minggu juga begitu, mulai balap jam 9, istirahat jam 12, lanjut balap lagi, nanti race terakhir, final pembagian hadiah di jam 4 sampai jam 5. Dari jam 5-nya sampai malam itu hiburan musik. Jadi kalau mau berlibur ke sana sebaiknya datang dari hari sebelumnya. Apalagi kalau hari bisa weekend lagi ya gitu. Insya Allah makanan dan ininya murah meriah di sana. Murah meriah. Cita rasa lokal ya, khas lokal. Nanti ada produk-produk UMKM lokal juga di sana. Yang terkenal di sana itu kopinya. Kopi utara itu cukup populer. Ada kopi Rinjani, ada macam lah di sana itu bisa dinikmati juga. Kesiapan sudah 100% untuk mengadakan begawe belik Grass Track ini 100%? Insya Allah. Hampir rampung 100%. Hampir rampung 100%. Ya, mulai besok kita sudah siapkan soal pengamanan, soal barikade maupun panggung dan lain sebagainya udah mulai kita siapkan. Kalau gitu ajak masyarakat NTB untuk datang ke Grass Track sirkuit Lantan 45 untuk menonton dan berbahagia bersama, kita begawe belik bersama di sirkuit Lantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk datang menyaksikan event Kejurnas Grass Track Region 3 seri keempat di sirkuit Lantan 459 mendatang pada tanggal 26 sampai 27 Agustus. Kelebihan yang bisa didapat pada saat nonton Grass Track di sirkuit Lantan adalah bisa menikmati suasana alam yang sangat indah dan luar biasa beserta dengan segala kuliner yang ada di sana, termasuk juga objek wisata yang ada. Ada Benang Stokel, ada Danau Biru, dan berbagai macam objek wisata lainnya yang ada di sana. Jangan lupa nonton pada tanggal 26, 27 Agustus mendatang di sirkuit Lantan 459 Kabupaten Lombok Tengah. Oke Tribuners, tadi kita sudah mengobrol terkait dengan kesiapan Grass Track yang akan diselenggarakan di sirkuit Lantan 459 tanggal 26,
27 Agustus 2023. Jangan lupa datang, di sana akan kita bisa menikmati hiburan olahraga, motorsport, kemudian ada juga wisata alam yang tidak akan terlupakan ketika kalian berkunjung ke sana. Oke, saya Lailatul Niam pamit undur diri, dan di sini ketua penyelenggara bersama Bapak Bambang Supratomo pamit undur diri. Kejurnas Grass Track 459 Lantan. Gaspol. Gaspol. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.